asik juga nih ya kalau kita gasken kuliner yang pedes-pedes nendang. Ada paru babat sambal recok Surabaya yang seru juga nih buat dicoba. Oke Foodies, sekarang kita lagi ada di nasi paru babat sambal recok Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Ini namanya Mbak Salma. Mbak Selma. Selma, Iya, betul. pakai E. Pakai E, Mbak Selma. Ini yang terkenal di sini tuh nasi campur jeroannya itu ya, namanya Ya, apa? betul. Itu nasi paru babat, ada empal juga gitu. Cuman kalau kita namanya nasi paru babat sambal recok gitu. Oh, sambal recok tuh berarti karena mungkin recok banyak isinya kali gitu nggak? Iya, ngerecokin pedesnya juga, bikin ribet gitu sih. Bikin ribet ya? Buat foodies, bisa pilih paru babat sambal recok komplit dengan isian paru, babat, iso, dan juga empal. Tapi kalau mau yang satu jenis Langsung juga kita bisa goreng? nih, Oke, misalkan foodies. parunya Oke, aja kita bikin atau langsung empalnya ya, Mbak, ya. aja. Oh, kayaknya enak kalau kering ya. Iya, kalau kering enak. Nah, menu favorit lainnya yang recommended buat dicoba ada iga gongso nih foodies. Iga gongso tuh semacam tongseng, tapi tanpa kuah gula ya. Secara bumbunya mirip, apalagi ditambah kol juga nih. Selain itu, di sini juga ada soto batoknya ya foodies. Foodies bisa pilih isian mulai dari ayam, campur, atau daging. Oke Diu, paru babat sambal recok komplit, iga gongso, dan soto batok dagingnya juga udah ready. Cus, kita eksekusi. Kalau gitu langsung aja kita icip. Ini babatnya ya. Foodies kita masukin aja langsung. Kita aduk-aduk pakai sambal recoknya, kita recokin. Terus kita kasih nasinya. Jangan lupa serundengnya ditempelin. Luar biasa Foodies. Sambalnya tuh mantep, bikin cita rasa babatnya lebih keluar lagi. Pokoknya mantep. Kita cobain parunya Foodies. Colekin di sambalnya kayak gini. Campur pakai nasi anget. Habis itu yang terakhir tempelin ke serundengnya. Wah, enak. Wow, ini pas banget nih menu makan siang ya. Matahari lagi di atas, kena sambal pedes, terus gurih dari daging-dagingnya, bumbu-bumbu yang nyerap ke jeroan-jeroan ini, pokoknya mantep banget. Babat dan parunya endulita, gak ada bau amisnya, apalagi bau perengus. Dan ini bersih loh foodies, diungkep pakai bumbu dengan sempurna. Rempahnya berasa banget, jahenya, terus bumbu-bumbu lainnya kayak ladanya, kemiri. Iga gongsonya juga yahut, minyaknya meresap sampai ke dalam daging. Dicocol pakai sambal dadak, duh ileh, makin meledak. Sambal recoknya juga recok banget. Iga gongsonya juga empuk, gak ngelawan. Ini sih recommended. Wah, seger. Habis makan pedes-pedes, tiba-tiba ketemu kuah tuh kayak seger gitu. Sotonya jenis kuah kuning tanpa santan ya foodies. Isiannya ada toge dan juga daging. Ini aroma togenya juga seger banget deh. Oke, dagingnya juga empuk, teksturnya lembut. Kita kasih sambal. Overall, untuk rasa ini oke banget. Apalagi harganya receh banget foodies. Kira-kira kayak gimana Paru babat rasanya? sambal recok start from 18 ribuan. Gongsonya ada beragam isian, mulai dari gongso telur, gongso iga, dan varian lainnya. Cuma mulai dari 10 ribuan aja foodies. Untuk soto batoknya dari 18 ribuan. Gimana? Masih akur kan ya sama kantong? Oke Foodies, kalau gitu aku mau bungkus dulu. Jangan lupa makan dan makan. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Aha, tiba-tiba ada di museum aja nih. Ini emang tempat yang paling cocok sih ya buat jalan-jalan sembari nambah pengetahuan ya nggak? Jadi jalan-jalannya lebih berisi, cailah. Zep. Ada peribahasa mengatakan Foodies, abis makan kenyang hati pun jadi senang. Nah paling enak kalau udah senang begini kita muter-muter dulu kali ya. Kita jalan-jalan dulu, lihat-lihat dulu. Habis itu baru kita makan lagi. Oke Foodies, yuk ikut. Wah, Foodies tahu nggak? Gedung museum ini udah dibangun sejak zaman Belanda loh, pada tahun 1870. Di sini juga tersimpan banyak jenis keramik bersejarah ya, mulai dari keramik buatan nasional hingga buatan Asia Eropa. Bahkan ada keramik peninggalan sejak abad ke-14.
Selain bisa lihat-lihat koleksi keramik, di sini foodies juga bisa melatih kreativitas dengan ikut kegiatan pembuatan gerabah. Bobby mau ikutan nih, biar kayak di film Ghost gitu. Oke foodies, sekarang Bobby udah ada di dalam Museum Seni Rupa dan Keramik di Kota Tua. Tapi gimana cara bikinnya ya? Coba Mbak-mbak, Masnya mungkin ada yang bisa ngajarin saya? Mas, halo Mas, Ya, Bobby. Mas Dimas. Siap Mas Dimas. Ini gimana Mas? Saya tuh cuma lihat di film-film aja nih, Iya, betul. bikin gerabah kayak gini, tapi aslinya belum pernah bikin. Iya. Saya takut kalau bikin misalkan disuruh mangkok jadinya malah kena pot racing. Waduh, bisa gitu ya. Berabe nggak tuh kalau jadinya malah kenal pot racing? Oke deh, ayo dong Mas, ajarin Bobby. Ini juga. Nah, kaki kiri di sini. Kaki Cara kiri di mainnya. sini, hah? Kaki kanannya tendang ke depan. Tendang ke depan, diputer gitu ya? Ya, masih manual. Ini masih manual. Biasanya- Olahraga sedikit ya. Benar, Jadi, benar. coba bikin mangkok ya. Oh, kita bikin mangkok nih. Iya, Mangkok betul. sekoteng kali kalau sudah gini ya. For your info nih foodies, kalau tanah liat yang Bobby pakai buat bikin gerabah ini nih ya, dikirimnya langsung dari luar kota. Jadi nggak sembarangan tanah yang bisa dipakai buat bikin gerabah. Ini saya kasih namanya Mambang, mangkok bergelombang. Nah itu. Buat foodies yang mau liburan asik sembari belajar bikin gerabah, bisa loh ikutan juga di museum ini karena terbuka untuk umum. Cukup bayar 50.000 aja, udah bisa ikut bikin gerabah dan bisa bawa pulang hasil karya kita sendiri ya. Asik gak tuh? Makasih ya Mas ya. Aduh, Pudis, ngelihat mangkok lama-lama saya jadi kesuges nih. Jadi pengen makan ya. Lihat mangkok, dalamnya makanan jadi lapar. Karena emang udah waktunya juga nih. Gimana kalau kita nunggu mangkok bergelombangnya itu ditaruh, di packaging, kita cari makanan. Oke? Yuhu foodies, yang lagi liburan asik bener nih. Bobby nggak mau kalah dong, mau nikmatin liburan sembari jelong-jelong, plus kulineran tentunya. Kira-kira seru nggak ya? Cus, ikutan! Halo Pudis, nah sebelum kita jalan-jalan ke tempat favorit kita, ada bagusnya kita sarapan. Sarapan di mana Pudis? Pastinya makanan, langganan, dan tempat favorit aku. Cocok banget pokoknya buat sarapan. Penasaran? Daripada penas dalam, ikut saya. Yuk! Oh, jadi ini menu sarapan favoritnya Bobby foodies. Ah, cuma bubur biasa aja tuh kayaknya. Pakai santan-santan gitu. Apa spesialnya deh, Bob? Yang disebut dengan bubur jali-jali itu yang seperti apa sih? Ya ini, Kayak yang gini ya? kayak itu Ah, ini dia kacang nih. gitu ya pakai gitu. Ini kacang-kacangan. Iya. Terus? Pakai gula ini. Tuh, Nah, yang udah nanti akan jadinya jadinya seperti tuh, ini. iya. Wah, dilihat-lihat unik juga tuh ya foodies. Namanya kayak judul lagu tuh, Jali-Jali. Konon katanya, jali-jali ini sejenis biji-bijian yang udah langka loh foodies. Dan ini sih makanan khas Betawi gitu ya. Terus dikasih apa lagi nih? Santan. Santan. Nah ini nih yang bikin gurih. Nah, menu sarapan favorit Bobby lainnya ini nih foodies. Sagu rangi talas. Bahannya menggunakan sagu Ambon yang diolah dengan gula merah plus potongan talas. Ini pasti gurih banget rasanya. Gurih-gurih nyoy. Selain ada dua menu favorit Bobby ini, juga ada bubur ketan hitam ya foodies. Ini juga bubur ketan hitamnya kental gitu ya. Oke punya nih. Yuhu foodies, menu sarapan favorit Bobby udah ready nih. Cus, gaskeun! Oke Foodies, biar badan wangi kita luluran. Langsung nganter barang titipan. Mumpung kita lagi liburan, sama-sama kita sarapan. Ya, kita aduk dulu sama santannya biar lebih terkombinasi gitu rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih sama seperti dulu, nggak ada yang berubah. Manisnya tuh natural banget ya. Dari campuran santannya, kemudian jali-jalinya juga empuk. Begitu masuk mulut langsung biar gitu ya. Tapi ya, setelah dicoba, bubur jali-jali ini emang endulita ya foodies. Begitu masuk mulut, langsung pecah. Manisnya nyebar ke seluruh penjuru lidah. Bentuknya tuh lebih mirip kacang ijo, cuman ini putih aja sebetulnya. Kalau kacang ijo kan warnanya jelas ijo ya. Jali-jali ini buburnya, bubur jali-jali enak rasanya, cakep. Pokoknya wajib dicobain banget. Rasanya beda sama kacang ijo. Kalau kacang ijo lebih teksturnya lebih lumayan padat.
Secara tampilan memang mirip ya foodies, tapi begitu dicoba memang beda. Tapi ini juga cukup mengenyangkan ya, kayak bubur Sagunya, kacang hijau coba. foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dikombin nih. Jadi sagu dikombin sama talas sama santannya. Ini baru nih, manis dari sagu dicampur dengan gula jawanya, ketemu sama santannya. Mungkin kalau ini teman-teman bisa nemuin di bubur sumsum, ya manis pisang sama santan. Tapi yang jadi beda di sini adalah ketika dia bertemu dengan talas. Ini pokoknya jadi trio nih, ya, bukan trio berubur. Kemudian talas juga salah satu jenis makanan atau jenis umbi-umbian berarti ya. Ya agak sulit ngolahnya karena apa? Karena banyak getahnya. Nah, tapi di bubur sagurangi ini, sagurangi talas ini, Pudis rasa khawatir. Ini betul-betul mungkin telah melewati beberapa proses penyaringan sampai akhirnya getahnya tuh benar-benar hilang dan lembut banget. Ini salah satu kuliner yang unik nih ya foodies. Walaupun namanya sagu rangi, tapi bukan kayak kue rangi yang dipanggang gitu ya. Ini semacam bubur juga. Ini endulita, cocok deh buat sarapan. Enak banget Pudis, enak banget. Jadi garingnya dari ubi kremes, manisnya ketemu sama santannya. Jadi manis-manis gurih juga nih si kremes ubinya. Selain endul dicelup ke sagu rangi, ubi kremes juga lazis dicampur jali-jali. Begitu kena santan, jadi makin manis dan gurih. Oke, buat Pudis yang mau nyobain bubur jali-jali sama sagu rangi talas ya, bisa langsung aja datang ke Gado-Gado Pejagalan Yeni. Ini adanya di Jalan Pejagalan Raya, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Mantul! Selain ini lazis, harganya juga receh ya foodies. Buburnya cuma 12 ribuan aja. Kalau ubi kremesnya 5.000 perak aja. Jadi, buat foodies yang lagi liburan, nikmatilah liburan kalian. Jangan lupa ya, manjakan perut dengan rekomendasi makan receh.